Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini Tuhan mengumpulkan kita kembali di dalam persekutuan doa Rabu malam. Sekalipun setiap kita memiliki kesibukannya masing-masing, setiap kita memiliki pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita pada saat ini boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita bisa mendoakan untuk beberapa hal. Dan biarlah melalui persekutuan pada malam ini, kita semua boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan tentunya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu untuk memulai persekutuan pada malam ini, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepadanya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk momen seperti ini. Momen di mana kami boleh menenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah kepadamu, dan biarlah Tuhan, ibadah pada malam ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Sekalipun pada saat ini kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu mari kita angkat satu pujian. Ku tak tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biarlah pujian tadi juga boleh menguatkan setiap kita, dan biarlah kita juga mengetahui bahwa ada tangan Tuhan yang maha kuasa itu, yang lembut itu, yang terus memegang kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga saya mengajak kita untuk sama-sama mengakui dosa di hadapannya. Kita setiap hari, setiap saat selalu melakukan dosa di hadapannya. Kita selalu menyakiti Dia. Karena itu pada momen seperti ini, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita akui dosa kita secara pribadi, lepas pribadi di hadapannya. Dan biarlah di dalam momen ini, selama 1 menit ke depan ini, kita bisa mengakui pribadi secara pribadi setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Mari kita memohon ampun kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sudah mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang najis, anak-anak-Mu yang sulit untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau mau mengampuni kami. Engkau tetap setia kepada kami, sekalipun di dalam hidup kami seringkali tidak setia kepada Engkau. Tuhan, ajarkan kami agar kami mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita juga ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah terang yang menyinari jalan kita. Sehingga kita tahu kemana kita harus berjalan, kemana Tuhan ingin kita berjalan. Dan biarlah melalui pujian ini kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Perenungan kita pada malam ini diberikan tema Menara Babel. Saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita buka dari Kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena kami ingin fokus memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Karena kami juga rindu, kami bisa melakukan firman Tuhan pada malam ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ketika kita kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk taat dan melakukan perintah orang tua. Mungkin ketika orang tua kita dulu mengatakan kepada kita, yuk bantu kami untuk membereskan rumah, maka kita sebagai seorang anak akan menuruti orang tua kita. Kita akan berhenti melakukan apa yang menjadi aktivitas kita, dan kita mulai membantu mereka untuk membereskan rumah. Atau ketika orang tua kita mengatakan kepada kita, berhenti main, mulai belajar. Maka kita harus menaati mereka. Kita harus berhenti bermain, dari keasikan kita bermain begitu ya. Lalu kita belajar, mempersiapkan diri untuk ulangan atau mungkin PR besok. Ketika orang tua mengatakan kepada kita, nih beli makanan ke pasar. Mungkin kita akan langsung taat kepada mereka. Kita harus taat kepada mereka. Kita akan pergi ke pasar dan kita akan membeli makanan sesuai dengan perintah mereka. Tetapi secara teori begitu ya, secara teori dan pemahaman kita tahu nih, kita harus taat kepada mereka ketika orang tua kita memberikan perintah kepada kita. Tetapi pada kenyataannya kita tahu bahwa tidak mungkin kita selalu taat kepada mereka, bukan?
Pasti ketika kita kecil kita pernah tidak taat kepada mereka. Kita pernah melawan perintah mereka. Jadi ketika orang tua mengatakan, ayo bantu kami untuk membereskan rumah. Maka mungkin kita akan mengatakan, aduh papa mama nggak bisa lihat aku lagi ngapain. Beresin rumahnya kan bisa nanti mungkin 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Ngapain harus sekarang sih? Mungkin seperti itu bukan? Atau enggak ketika orang tua mengatakan kepada kita, berhenti main, ayo mulai belajar. Mungkin kita akan mengatakan, aduh papa mama ini lagi asik main loh, begitu loh. Ngapain sih saya harus belajar, kan nanti juga bisa. Kita ngelawan seperti itu. Atau tidak ketika orang tua kita memberikan perintah kepada kita, beli makanan ya ini ke pasar itu. Mungkin kita akan mengatakan, aduh papa mama, pasar itu kan jauh. Udah gitu kan papa mama bisa beli sendiri. Kenapa sih harus suruh-suruh aku untuk beliin makanan di pasar itu untuk papa dan mama? Mungkin kita sering begitu bukan? Dan saya yakin tindakan melawan perintah orang tua tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali. Pasti kita sering beberapa kali melawan perintah orang tua kita. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kita juga seringkali memberikan sikap ini kepada Tuhan, bukan? Kita tahu dan sadar bahwa perintah Tuhan itu seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah kita melakukan, menaati perintah Tuhan, atau justru kita melawan perintah Tuhan? Dan sedihnya Bapak Ibu Saudara, faktanya di lapangan ada begitu banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah saya anak Tuhan. Tetapi mereka selalu melawan perintah Tuhan. Dan jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan bahwa saya anak Tuhan, tetapi dalam kehidupannya masih sering melawan perintah Tuhan. Mungkin kita bertanya seperti ini, kenapa ya ada banyak orang yang bisa mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya dia masih sering untuk melawan perintah Tuhan? Umumnya biasanya pertanyaan tadi sering dijawab dengan jawaban seperti ini. Ya karena kan anak-anak Tuhan itu kan juga masih manusia yang berdosa ya. Jadi wajarlah karena dosa akhirnya mereka melawan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jawaban ini tidak salah. Memang benar karena dosa akhirnya manusia melawan perintah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tadi tidak bisa dijawab sesederhana ini. Tidak bisa dijawab sesimpel ini. Karena kalau kita melihat ke dalam lapangannya, praktek lapangannya, kehidupan sehari-hari, maka kita akan menemukan bahwa kenapa banyak anak Tuhan melawan perintah Tuhan. Karena mereka seringkali memanfaatkan atau mengambil untung kasih Tuhan. Mereka akan sering mengatakan, kan Tuhan ini kan Allah yang maha kasih. Jadi kalau saya melakukan dosa ya nanti juga pasti diampunin lah. Apalagi kan setiap minggunya kita selalu diajarkan untuk pengakuan dosa. Ya sudahlah itu nanti juga pasti diampunin kan. Jadi gak apa-apa lah kalau sekali atau 2 kali kita melawan perintah Tuhan. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan juga adalah Allah yang maha adil. Dan karena Tuhan kita adalah Allah yang maha adil, maka Tuhan akan menghajar setiap orang yang melawan perintah Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop pembacaan kita pada hari ini diperlihatkan dengan jelas bahwa setiap orang yang melawan perintah Dia, maka Tuhan akan menghajar dia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang melawan perintah Tuhan, dia akan dihajar
oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, kita akan melihat ternyata penyakit melawan perintah Tuhan itu bukan hanya muncul hari ini, tetapi itu sudah ada dari zaman dulu. Dan salah satu orang yang memiliki penyakit melawan perintah Tuhan adalah orang-orang yang membangun kota Babel. Mereka mengetahui perintah Tuhan untuk memenuhi bumi, tetapi mereka dengan sengaja membangun kota Babel. Mereka tahu nih perintah Tuhan, kamu harus penuhin bumi. Tetapi mereka dengan sengaja membangun kota Babel. Loh, tunggu sebentar. Tahu dari mana kita bahwa orang-orang Babel pada saat itu mereka mengetahui perintah Tuhan untuk memenuhi bumi? Loh, jangan-jangan mereka memang pada dasarnya nggak tahu bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi. Kalau mereka nggak tahu, mereka seharusnya nggak bisa disalahin dong untuk membangun kota Babel. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membangun Babel ini adalah keturunan Nuh. Dan setiap orang yang menjadi keturunannya Nuh itu tidak mungkin tidak tahu perintah Tuhan bahwa manusia harus memenuhi bumi. Karena kalau kita lihat ke dalam Kejadian 9 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-7, Tuhan mengulang loh perintahnya agar manusia memenuhi bumi kepada Nuh dan kepada anak-anaknya Nuh, kepada seluruh keluarganya Nuh. Jadi perintah Tuhan ini sudah pasti akan diwariskan, akan dimandatkan kepada anak mereka, cucunya mereka, kepada cicitnya mereka. Itu akan selalu diulang, diingatkan kepada mereka. Ingat, Tuhan memandatkan kepada kita manusia untuk memenuhi bumi. Jadi tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang Babel yang membangun kota Babel pada saat itu, mereka tidak tahu perintah Tuhan bahwa manusia harus memenuhi bumi. Sudah pasti mereka tahu bahwa mereka disuruh oleh Tuhan untuk memenuhi bumi. Tapi di tengah kesadaran mereka bahwa mereka harus memenuhi bumi, justru mereka membangun kota Babel. Dan tujuan mereka membangun kota Babel adalah agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Artinya mereka tidak memenuhi bumi. Dan hal ini terlihat dengan jelas di dalam ayatnya yang keempat. Kejadian 11 ayatnya yang keempat. Di situ dituliskan dengan jelas, kalau kita lihat ke dalam Alkitab kita ya, dituliskan dengan jelas supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berarti pembangunan Babel adalah wujud nyata manusia dengan sengaja, saya garis bawahi, dengan sengaja melawan perintah Tuhan. Karena itu jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau pada akhirnya orang-orang yang membangun Babel ini dihajar oleh Tuhan. Dan hajaran Tuhan untuk mereka diwujudkan ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Dan dampaknya Bapak Ibu Saudara itu sangat luar biasa. Karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, akhirnya perencanaan mereka untuk membangun kota Babel itu hancur sekejap mata. Setiap perencanaan mereka yang sudah tersusun dengan rapi, persiapan mereka untuk mengumpulkan batu dan tanah liat, persiapan mereka untuk mendesain atau menggambar bangunan daripada kota Babel, itu semua menjadi sia-sia. Persiapan mereka yang sudah dijalankan mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun juga, itu semua menjadi sia-sia. Hanya karena apa? Karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Betapa mengerikannya hajaran Tuhan bagi setiap orang yang melawan perintah Dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini
ada begitu banyak anak Tuhan juga tidak berbeda jauh bukan dari orang-orang Babel. Padahal anak-anak Tuhan hari ini sudah banyak mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah. Baik itu khotbah yang disampaikan di dalam ibadah umum pada hari Minggu, ataupun khotbah yang disampaikan di dalam persekutuan doa Rabu malam seperti saat ini, ataupun melalui perenungan firman Tuhan yang dilakukan pada saat teduh. Sudah begitu banyak perintah Tuhan yang diketahui oleh anak-anak Tuhan, tetapi mereka justru bukannya melakukan perintah Tuhan, tetapi mereka melawan perintah Tuhan. Mari kita ambil contoh yang sederhana. Tuhan memberikan perintah kepada pasangan suami istri untuk saling mengasihi satu sama lain. Suami mengasihi istri dengan cara menghormati dia, menghargai istrinya. Dan istrinya mengasihi suaminya dengan cara tunduk kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan yang satu ini mungkin mudah untuk dilakukan kalau keadaannya baik-baik saja, keadaannya tidak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah, ketika keadaannya mulai panas, bukankah ada begitu banyak pasangan suami istri tergoda untuk melawan perintah yang satu ini? Mereka akan lebih tergoda untuk mengata-ngatai pasangannya, untuk melampiaskan emosinya pada saat mereka berantem, daripada mereka berdiam diri untuk menenangkan diri mereka. Mereka akan lebih tergoda untuk mencari kesalahan dari pasangan mereka, untuk membuktikan bahwa diri mereka benar daripada pasangan mereka, daripada mereka minta maaf mungkin karena perkataan atau perbuatan mereka yang sudah menyakiti pasangan mereka. Bukankah banyak suami istri hari ini lebih tergoda untuk bercerai daripada mempertahankan hubungan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan? Ada berapa banyak hari ini pasangan suami istri yang memilih untuk melawan perintah Tuhan satu ini? Perintah Tuhan yang mengatakan bahwa suami dan istri harus saling mengasihi antara satu sama dengan yang lain. Karena itu jangan heran Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan pun kita bisa melihat ada begitu banyak pasangan suami dan istri yang sudah bercerai hari ini. Bahkan dengan mudahnya mereka bisa mengucapkan ya sudah, ayo kita cerai, atau tidak melakukan perceraian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal menyedihkan seperti ini bisa terjadi? Karena mereka lebih memilih untuk melawan perintah Tuhan daripada melakukan perintah Tuhan. Mari kita ambil satu contoh lagi yang lain. Tuhan memberikan perintah kepada kita agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita. Dan salah satu cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan bersaat teduh. Karena melalui saat teduh, kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak anak Tuhan justru tidak melakukan saat teduh. Mereka mengatakan bahwa waduh saya ini sibuk loh. Saya ini kerja dari pagi ketemu malam. Wah saya gak punya waktu untuk saat teduh. Kalau udah sampai rumah saya capek untuk saat teduh juga. Kalau pagi saya harus bangun lebih pagi, jam tidur saya kurang dong. Waduh saya gak sanggup kalau seperti itu. Ada juga yang memberikan alasan, aduh dari pagi sampai siang saya sudah sekolah, nanti pas siang sampai sore saya harus les. Pulang ke rumah hanya makan dan mandi, gak lama saya harus kerjain PR dan siap-siap lagi untuk belajar demi ulangan.
Jadi gak ada waktu untuk saat teduh. Ada begitu banyak 1001 macam alasan yang diberikan untuk membenarkan diri bahwa mereka tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Dan secara tidak sadar ada begitu banyak anak Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Yang mengatakan bahwa manusia, setiap orang percaya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, jiwa mereka, dan pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari perintah Tuhan yang mana yang pernah kita lawan di dalam hidup kita, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk dihajar oleh Tuhan. Karena setiap orang yang memilih untuk melawan perintah Tuhan, baik dengan 1001 macam alasan apapun, mereka akan dihajar oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hajaran Tuhan itu bukan artinya Tuhan itu benci kepada orang itu. Tidak. Justru karena Tuhan menghajar dia, menghajar anak-anaknya, maka Tuhan ingin menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Dan hal ini terlihat dengan jelas di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Jadi kalau Tuhan menghajar kita karena kita melawan perintah Dia, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena itu artinya Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya harap melalui perenungan kita pada malam ini kita memahami bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan perintah Tuhan harus mempersiapkan diri untuk dihajar oleh Tuhan. Mari kita berhenti memanfaatkan kasih Tuhan. Jangan sekali-kali kita katakan, aduh tidak apa-apa deh saya melakukan dosa, saya melawan perintah Tuhan, kan Tuhan pasti nanti ngampunin saya. Ilangin pemikiran seperti itu. Tidak boleh ada lagi orang Kristen, orang percaya yang punya pemikiran seperti itu. Tuhan sangat membenci pemikiran seperti itu. Karena itu adalah pemikiran yang sangat jahat, yang sangat tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kita seharusnya mulai belajar untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau kita sekali-kali berusaha untuk melawan perintah Tuhan, tetap ingat dalam pikiran kita bahwa Tuhan akan menghajar kita. Bukan karena Dia membenci kita, tetapi karena Dia mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, maafkan kami kalau seringkali dalam hidup kami melawan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih senang untuk memuaskan ego kami daripada kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami juga boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan kalaupun kami akhirnya melawan perintah-Mu dan Engkau menghajar kami, biarlah kami boleh melihat hajaran Tuhan sebagai bentuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan ajarkan kami agar kami boleh menikmati hajaran Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan menaikkan beberapa pokok doa di hadapan-Mu. Kiranya juga Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk tim medis yang berdiri di garis depan untuk merawat dan menyembuhkan para pasien yang tertular corona. Bapak Ibu Saudara, tim medis di Indonesia itu semakin lama semakin sedikit, yang artinya
orang-orang yang berdiri di garis depan untuk merawat dan menyembuhkan setiap pasien yang tertular dengan corona semakin sedikit. Karena itu mari kita doakan agar mereka yang bekerja di garis depan, mereka boleh dilindungi oleh Tuhan. Mereka boleh diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah keluarganya yang di rumah, yang mungkin khawatir kalau anggota keluarga mereka yang menjadi tim medis, yang saat ini sedang berdiri di garis depan, akan meninggal. Biarlah Tuhan yang memberikan ketenangan kepada mereka. Tuhan yang menghibur mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau di Indonesia sekalipun ada banyak kekurangan, tetapi kami bisa melihat ada banyak orang yang memiliki hati untuk berdiri di garis depan, yang mau menyembuhkan dan merawat setiap orang yang tertular dengan corona. Kau melihat jerih payah mereka, kau melihat rasa takut mereka, rasa gentar mereka pada saat mereka bekerja. Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi mereka. Biarlah pemerintah juga boleh memberikan perhatian yang khusus kepada setiap tim medis yang berdiri di garis depan. Dan biarlah mereka juga boleh dirawat oleh Engkau sendiri. Engkau juga yang melindungi mereka daripada segala sakit, penyakit, terutama daripada corona. Biarlah mereka ketika merawat, mereka tidak tertular corona. Mereka boleh secara bijak menjaga kesehatan mereka dengan baik. Mereka boleh menjaga protokol dengan baik. Dan Tuhan, Engkau juga tenangkan hati dan pikiran daripada anggota keluarga yang pada saat ini sedang menunggu mereka di rumah. Yang mungkin setiap detiknya khawatir kalau anggota keluarga mereka terkena sesuatu atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuhan, berikan mereka ketenangan dan biarlah mereka tahu bahwa Tuhan yang melindungi mereka, bahwa Tuhan yang menjaga mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk keadaan rohani daripada anak-anak sekolah minggu. Di tengah pandemi seperti ini, biasanya ada banyak orang Kristen tidak lagi menjaga keadaan rohaninya dengan baik. Dan saya khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan anak-anak kita pada hari ini, mereka tidak menjaga keadaan rohani mereka dengan baik. Karena masa-masa pandemi COVID seperti ini, biasanya menggoda mereka untuk malas bergabung dengan Zoom. Karena dari Senin sampai Jumat atau mungkin dari Senin sampai Sabtu, mereka sudah belajar di sekolah dan menggunakan Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak kita mereka boleh tetap mengikuti persekutuan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan biarlah setiap kita sebagai orang tua juga, kita memiliki kepekaan untuk melihat apakah anak-anak kita sudah menjaga keadaan rohani mereka dengan baik atau belum. Dan kalau memang ternyata belum menjaga keadaan rohani mereka dengan baik, biarlah kita sebagai orang tua juga mau mendidik mereka untuk menjaga keadaan rohani mereka dengan baik. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah anak-anak Tuhan. Mereka tidak menjaga keadaan rohani mereka dengan baik. Dan kami juga khawatir Tuhan, kalau anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, tidak menjaga keadaan rohani mereka juga dengan baik. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang juga menyadarkan setiap anak-anak sekolah minggu bahwa mereka perlu untuk menjaga keadaan rohani mereka dengan baik. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka juga boleh semakin mengasihi Tuhan sekalipun berada di tengah pandemi corona seperti ini. Dan biarlah juga setiap orang tua boleh memiliki kepekaan untuk melihat apakah anak-anak mereka sudah menjaga keadaan rohani dengan baik atau belum di hadapan-Mu.
Dan biarlah orang tua diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik setiap anak-anak mereka, agar anak-anak mereka tidak hanya bertumbuh dalam hal karakter ataupun kepintaran logika mereka, tetapi mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk para narapidana yang percaya kepada Yesus, tetapi pada saat ini masih mendekam di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kehidupan para narapidana yang percaya kepada Yesus itu bukan kehidupan yang mudah. Karena kalau kita melihat kenyataannya di lapangan, ketika kita mungkin masuk ke dalam penjara, kita melayani mereka, maka kita akan menemukan fakta. Ini adalah fakta lapangan yang sangat menyedihkan, bahwa ternyata di dalam penjara pun ternyata bisa masuk obat-obat terlarang dalam bentuk saset yang kecil sekali. Dan biasanya itu diselundupkan oleh para petugas yang ada di dalam penjara. Bapak Saudara, bayangkan para narapidana yang sudah percaya kepada Yesus, mereka harus melawan godaan untuk menggunakan obat-obat yang terlarang. Mereka harus melawan godaan untuk hidup dengan berandalan, hidup dengan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu mari kita doakan sama-sama, biarlah mereka juga boleh semakin tekun bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah setiap gereja yang saat ini melayani para narapidana Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan biarlah melalui pelayanan itu, mereka boleh menjadi berkat bagi para narapidana yang ada di dalam penjara. Biarlah hidup mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan mereka boleh menjadi terang dan garam bagi setiap narapidana lain yang mungkin pada saat itu masih belum percaya kepada Yesus. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami tak lupa juga berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di narapidana, orang-orang yang pada saat ini mendekam di dalam penjara tetapi sudah percaya kepada Engkau. Tuhan, kami tahu kehidupan mereka tidak mudah sama sekali. Karena setiap hari mereka selalu diperhadapkan dengan godaan untuk menggunakan obat-obat terlarang yang diselundupkan masuk ke dalam penjara. Kami tahu bahwa godaan itu tidak mudah untuk dilawan. Karena itu kami berdoa, Tuhan kiranya mereka boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka boleh berkata tidak kepada setiap hal yang membuat mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus semakin mengasihi Tuhan. Mereka boleh menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Baik orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, dan biarlah setiap jerih payah mereka untuk hidup kudus di hadapan Tuhan tidak berjalan dengan sia-sia. Biarlah mereka boleh menemukan sukacita, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang berikutnya, yang keempat, kita berdoa untuk usaha penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa beberapa hari, beberapa minggu belakangan ini Indonesia dilanda oleh bencana-bencana yang tidak diinginkan. Baik itu mungkin bencana alam atau mungkin itu bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Mungkin seperti banjir ataupun seperti pesawat yang jatuh ataupun juga bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Kita doakan agar pemerintah boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh menanggulangi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Biarlah juga mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan,
dalam mengatur waktu dengan baik. Jadi mereka tidak hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka dengan baik, tetapi juga mereka boleh peduli kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan kita juga doakan untuk para korbannya tentunya, agar mereka juga boleh tetap bersandar kepada Tuhan, agar mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sekalipun mungkin mereka kehilangan harta benda mereka yang berharga di dalam hidup mereka, biarlah mereka boleh tetap mengetahui bahwa mereka bisa hidup, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami melihat di Indonesia terjadi begitu banyak bencana, baik itu bencana buatan manusia, mulai dari gempa, mulai daripada banjir, ataupun juga pesawat yang jatuh dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau terus yang menolong. Kiranya juga pemerintah boleh peka kepada hal ini. Mereka boleh menolong setiap orang-orang yang menjadi korban bencana alam atau bencana daripada buatan atau ulah manusia. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat kepada mereka, kepada para pemerintah, agar mereka boleh mengatur waktu mereka dengan baik, sehingga mereka tidak menelantarkan masyarakat, mereka juga tidak menelantarkan tugas mereka. Dan biarlah juga Tuhan yang terus memimpin mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Dan kami berdoa untuk setiap para korban yang pada hari ini menjadi korban bencana alam ataupun bencana buatan manusia. Biarlah mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka mengetahui bahwa Tuhan yang menjaga kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa agar orang Indonesia mau mengikuti program penggunaan vaksin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari belakangan ini saya mendengar ada banyak sekali hal-hal yang membuat orang-orang di Indonesia tidak mau menggunakan vaksin. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, apa alasan pribadi mereka. Tetapi ada begitu banyak individu atau kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan hoax-hoax yang tidak benar, sehingga banyak orang Indonesia akhirnya tidak mau menggunakan vaksin. Dan salah satunya hoax yang saya tahu adalah datang daripada kekristenan. Karena ada beberapa orang yang mengaku bahwa dirinya hamba Tuhan, tetapi bisa mengatakan bahwa vaksin itu berhubungan dengan chip 66. Vaksin itu berhubungan dengan akhir zaman. Dan akhirnya banyak orang Kristen termakan oleh hoax ini. Dan akhirnya mereka berkata bahwa mereka tidak mau menggunakan vaksin. Kita berdoa agar Tuhan juga yang bekerja di dalamnya. Biarlah juga orang-orang atau individu atau kelompok-kelompok tertentu ini yang menyebarkan hoax yang tidak benar, yang menyebabkan banyak orang Indonesia tidak mau menggunakan vaksin, biarlah mereka boleh ditangkap oleh pemerintah dan diproses secara hukum. Dan biarlah juga pengajaran-pengajaran sesat itu yang mengatakan bahwa vaksin itu berhubungan dengan 66, berhubungan dengan akhir zaman itu boleh digeruskan, mereka boleh tidak perlu dipedulikan lagi. Dan biarlah juga orang-orang Indonesia boleh menggunakan vaksin yang sudah susah payah pemerintah sediakan bagi masyarakat. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk menyebarkan hoax tentang penggunaan vaksin. Sehingga banyak orang Indonesia pada hari ini tidak mau mengikuti program penggunaan vaksin. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja di dalamnya. Kiranya juga Engkau memberantas orang-orang yang menyebarkan hoax ini. Dan biarlah Engkau juga yang menghajar setiap orang yang mengaku bahwa dirinya hamba Tuhan. Ataupun orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa vaksin itu berhubungan dengan akhir zaman. Sehingga membuat banyak orang Kristen hari ini tidak mau menggunakan vaksin.
Tuhan, Engkau kiranya yang menolong. Biarlah jerih payah pemerintah dalam menyediakan vaksin bagi kami tidak berjalan sia-sia. Biarlah kami boleh menggunakan vaksin ini dengan baik, dan biarlah melalui vaksin ini juga kami boleh semakin kebal daripada corona. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keenam, kita berdoa untuk para misionaris yang saat ini masih berjuang keras untuk memberitakan Injil di berbagai tempat di tengah pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa penginjilan itu bukan hal yang mudah. Jangankan pada saat corona, pada saat sebelum corona saja ada banyak para penginjil yang kesulitan untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar siapakah itu Yesus. Apalagi sekarang ditambah dengan corona, di mana mereka juga harus menjaga kesehatan, mereka tidak bisa berkumpul di tempat yang ramai karena ada kemungkinan besar mereka bisa terjangkit oleh corona. Karena itu mari kita doakan agar para misionaris pada saat ini mereka boleh diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mereka diberikan hikmat agar mereka boleh menyampaikan Injil dengan baik, dengan cara yang unik, sehingga cara itu juga tidak melanggar protokol kesehatan, sehingga ketika mereka memberitakan Injil, mereka juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya pada hari ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap misionaris yang tersebar di seluruh dunia yang saat ini masih berjuang keras untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, di tengah pandemi seperti ini pergumulan mereka semakin lebih berat dari sebelumnya. Dan kami yakin Tuhan ada masa-masa di mana mungkin mereka berputus asa. Mungkin mereka merasa lelah dengan panggilan Tuhan ini. Tetapi kami mohon kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah mereka. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang menenangkan hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam memberitakan Injil itu. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan, melalui hal itu mereka boleh semakin kuat lagi, mereka boleh semakin menggebu-gebu lagi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik untuk para penginjil ataupun proses penginjilan yang mereka lakukan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk sekolah tinggi teologi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Saudara, pandemi corona itu tidak hanya menyebabkan keresahan kepada keluarga-keluarga ataupun kepada perusahaan-perusahaan atau tempat kerja kita hari ini. Pandemi corona itu juga menyebabkan keresahan kepada setiap sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Mari kita doakan mereka agar para dosen juga boleh tetap mengajar dengan baik. Mereka juga boleh menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi corona. Dan biarlah juga setiap mahasiswa mereka juga boleh menjaga kesehatan dengan baik. Mereka boleh belajar dengan baik sehingga mereka boleh lulus dari STT dan akhirnya mereka boleh pergi ke tempat-tempat yang Tuhan sudah tempatkan kepada mereka. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang mereka nantinya jumpai. Mari kita doakan hal ini bersama-sama dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk setiap sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kau melihat bahwa sekolah tinggi teologi pada saat ini memiliki banyak pergumulan akibat pandemi corona. Bahkan mereka juga bergumul bagaimana caranya
dapat mengajar mahasiswa dengan efektif sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Bahkan bukan hanya dalam hal mengajar, tetapi juga ada masalah-masalah administrasi yang timbul akibat daripada pandemi corona. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka diberikan hikmat, setiap dosen, setiap staf diberikan hikmat, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, agar sekolah tinggi teologi tetap berjalan sekalipun berada di tengah tekanan pandemi corona, dan biarlah juga para dosen diberikan kesehatan, mereka boleh mengajar dengan baik para mahasiswa boleh mengikuti pengajaran dengan baik, mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan biarlah tentunya mereka boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kehadiran mereka baik di sekolah tinggi teologi ataupun dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi terang dan garam, mereka boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menutup ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada malam ini sekali lagi kami berkumpul. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami juga boleh menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan, kami rindu ibadah pada malam ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami tentu sadar bahwa ibadah yang kami jalankan ini jauh daripada kata sempurna, tetapi kiranya Engkau juga sendiri yang menyempurnakannya, dan biarlah Engkau sendiri boleh disenangkan melalui ibadah kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pergumulan kami yang tidak bisa kami katakan pada saat ini, setiap masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini, Tuhan kiranya yang menolong setiap kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang beribadah, bukannya kami tidak mempunyai masalah, bukannya kami tidak mempunyai pergumulan. Kami tetap yakin Tuhan menyertai kami, Tuhan yang menuntun kami, sekalipun keadaan tidak terlihat begitu baik, sekalipun masa depan tidak jelas, tetapi kami mau percaya Tuhan yang menjaga dan menuntun kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk juga melakukan perenungan firman Tuhan pada malam ini, biarlah kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, bukannya melawan perintah Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah juga kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Rabu malam kita pada hari ini telah selesai. Silakan bersaat teduh, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.